Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anisya Berliana Feberti, Cairini Nur Aksa, Diana Vitasari, dan Laili Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Media Pembelajaran Fisika berbasis Google Sites pada materi karakteristik anggota sistem tata surya. Nah, apa sih itu Google Sites? Google Sites adalah sebuah aplikasi wiki terstruktur yang digunakan untuk membuat situs web, baik itu pribadi maupun kelompok, dan untuk kepentingan personal maupun korporat. Sebelum diakuisisi oleh Google, layanan ini dulunya bernama JotSpot. Nama ini sesuai dengan nama perusahaan pembuatnya. Namun, pada tahun 2006, Google mengakuisisi JotSpot dan berganti nama menjadi Google Sites. Selain itu, Google Sites juga merupakan cara yang paling mudah untuk membuat informasi yang dapat diakses oleh siapapun yang membutuhkan cepat dengan mengakses up-to-date. Yang selanjutnya yaitu kegunaan dari Google Sites. Pada dasarnya, Google Sites merupakan layanan web hosting gratis yang disediakan oleh Google. Dengan menggunakan Google Sites, kita dapat membuat sebuah web yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan internet. Google Sites sudah memiliki banyak fitur template dan desain yang menarik yang memudahkan penggunanya. Selain itu, kita dapat menyimpan banyak dokumen dan file-file penting secara gratis di layanan Google Sites. Kita juga dapat membagikannya secara online. Kemudian, tujuan Google Sites sebagai media pembelajaran. Yang pertama, membantu pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa agar lebih mudah dimengerti. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar dan tidak bosan. Yang ketiga, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Dan yang keempat, melalui Google Sites juga guru dapat mengintegrasikan beberapa link materi dan link soal kepada peserta didik, sehingga Google Sites juga dapat digunakan sebagai Learning Management System atau LMS. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari Google Sites. Google Sites memiliki kelebihan dan juga kekurangan yang harus kita ketahui. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari Google Sites. Kelebihan dari Google Sites. Yang pertama, Google Sites disimpan pada domain google.com sehingga mesin pencari akan mudah mengindeks halaman-halaman web yang telah kita pasang. Yang kedua, Google Sites dapat diakses menggunakan banyak gadget yang disediakan oleh Google maupun luar Google. Yang ketiga, Google Sites menyediakan banyak informasi yang kita butuhkan. Selain itu, dukungan dan bantuan yang tersedia cukup banyak. Yang keempat, fungsi-fungsi yang ada seperti Analytics, Webmaster Tool, dan AdSense dapat digunakan dengan mudah. Kita hanya perlu meng-copy-paste kode yang sudah disediakan. Yang kelima, tidak ada dukungan script dan iframe pada Google Sites. Dengan demikian, web yang telah kita buat lebih aman dari script-script yang berbahaya. Yang keenam, Google Sites merupakan layanan gratis dari Google. Dan yang ketujuh, mudah dibuat. Kemudian, kekurangan Google Sites. Yang pertama, tidak ada fitur drag and drop untuk mendesain halaman web sehingga kita harus melakukan pengaturan sendiri. Dan yang kedua, karena Google Sites tidak mendukung script dan iframe, maka kita harus mencari sendiri menggunakan gadget tertentu untuk dapat menggunakan. Manfaat Google Sites. Pembelajaran menggunakan Google Sites memberikan manfaat bagi guru maupun siswa. Manfaat dari Google Sites antara lain: 1. Pembelajaran menjadi lebih menarik. Dengan menggunakan Google Sites, pembelajaran akan lebih lengkap dan menarik dikarenakan bisa memanfaatkan fitur-fitur di dalam Google Sites, seperti Google Docs, Sheet, Form, Kalender, Awesome Table, dan lain sebagainya. Kedua, lebih mudah mendapatkan materi pembelajaran.
Dengan adanya Google Sites, maka materi pembelajaran akan diunggah ke dalam Google Sites sehingga siswa maupun guru tidak perlu menggunakan flash disk yang bisa menyebabkan banyaknya virus yang masuk ke dalam komputer. Ketiga, materi pembelajaran tidak mudah hilang. Materi yang telah diunggah ke dalam Google Sites akan tetap berada di Google Sites dan tidak akan terpengaruh dengan gangguan virus atau yang lainnya. Keempat, siswa dapat mendapatkan informasi pembelajaran dengan cepat. Dengan menggunakan Google Sites, penggunaannya, baik siswa maupun guru dapat mendapatkan informasi mengenai pembelajaran dengan cepat dengan menggunakan informasi yang diunggah oleh guru. 5. Dalam menyimpan silabus di Google Sites. Silabus pembelajaran dapat diunggah oleh guru ke dalam Google Sites. Siswa dapat mengetahui topik dan tema pembelajaran pada setiap pertemuan selanjutnya. Keenam, tugas melalui Google Sites. Tugas pembelajaran dapat diberikan oleh guru melalui Google Sites sehingga peserta didik tidak tertinggal informasi dan tugas-tugasnya. Tugas dapat diberikan dan dikumpulkan melalui Google Sites. Selanjutnya, kendala dalam pembuatan media pembelajaran. Yang pertama, dalam pembuatan media pembelajaran berbasis website Google Sites memerlukan sambungan koneksi internet yang stabil. Jika koneksi internet kurang stabil, maka dalam proses pembuatannya akan lebih lama. Kedua, kurangnya dalam penguasaan komputer akan sedikit terkendala dalam proses pembuatannya. Baiklah, pertama-tama kita buka dulu Google Chrome. Setelah buka Google Chrome, kita buka Google Apps dan kita pilih menu Google Drive. Kita klik 2 kali. Kita tunggu sampai terbuka Google Drive-nya. Setelah Google Drive terbuka, klik tanda tambah, kita buka folder baru, buat folder baru. Setelah terbuka, kita beri nama folder barunya. Multimedia pembelajaran fisika. Kita buat. Klik multimedia pembelajaran. Kita klik kanan, pilih lainnya, Google Sites. Kita tunggu. Begini tampak depan halamannya. Di sini ada yang sudah jadi, websitenya sudah jadi. Kita bisa edit sesuai keinginan kita. Yang pertama, kita bisa edit logo dan kita bisa memilih logo apapun yang diinginkan. Setelah itu kita bisa tulis judul di halaman depan dan bisa memilih background sesuai keinginan kita dengan klik ubah gambar dan upload. Di sini kita bisa memilih apa yang background yang diinginkan. Selanjutnya kita bagaimana cara menambah halaman. Kita bisa klik halaman dan klik tanda tambah. Itu bisa membuat halaman baru.
kita klik nama halaman yang diinginkan. Di sini di materinya kita bisa melihat sampai bawah, kita beri lampiran materi sesuai yang kita akan gunakan. Kita bisa klik sisipkan untuk memilih tempat atau posisi materi yang akan kita gunakan sesuai keinginan kita. Di sini kita juga bisa melampirkan video YouTube. Cara melampirannya, kita bisa klik sisipkan dan pilih menu YouTube untuk melampirkan video yang diinginkan. Materi yang dilampirkan itu sebelumnya berasal dari Microsoft Word. Kita buat dulu materinya di sini, habis itu kita copy paste dan kita lampirkan ke websitenya. Materi-materinya bisa dibuat terlebih dahulu agar memudahkan untuk membuat website tersebut. Setiap menambah halaman, mulai dari halaman muka, pendahuluan, materi, video, rangkuman, contoh soal, kuis, dan daftar pustaka, itu semua kita klik halaman, klik tanda panah, itu bisa untuk membuat halaman baru. Di sini karena saya sudah membuat halamannya, selanjutnya itu untuk video. Untuk video pembelajarannya sama seperti sebelumnya, kita klik disisipkan dan pilih menu YouTube. Pilih menu YouTube. Di sini kita bisa menggunakan atau mencari materi yang akan kita sisipkan. Kita klik judulnya. Setelah itu cari. Akan muncul seperti ini. Di situ kita bisa memilih videonya. Untuk ukurannya itu terserah kita akan menggunakan ukuran yang lebih kecil atau kita ukurannya lebih besar. Selanjutnya adalah contoh soal. Di sini contoh soalnya juga sudah dibuat di Microsoft Word. Di sini tinggal copy paste. Dan untuk kuis, di sini kuisnya kita menggunakan dua model. Yang pertama yaitu PPT. Yang kedua adalah link Google Form. Di sini kita bisa sisipkan dan bisa masukkan melalui dokumen untuk PPT dan kita bisa klik link drive untuk Google Form-nya. Jika sudah selesai untuk memasukkan seluruh materi, kuis, video, dan lainnya, kita bisa mengecek ulang apakah sudah benar-benar baik ataupun benar pada setiap halamannya. Kita bisa cek satu persatu. Dan yang terakhir daftar pustaka. Kita bisa mengeceknya.
Jika semuanya sudah benar, maka kita ke depan ke halaman muka. Di sini kita bisa membuat option mulai. Itu kita pilih sisipkan dan kita pilih menu, tombol untuk membuat option mulai. Di sini kita beri nama mulai, dan untuk tautannya kita bisa memilih halaman manapun yang diinginkan untuk kita berikan tanda tersebut. Di sini setelah halaman muka kita pilih pendahuluan. Kita bisa meletakkan sesuai keinginan kita di sebelah mana, dan saya meletakkannya di tengah. Selanjutnya yaitu di halaman pendahuluan. Di sini sama seperti yang halaman muka, ada tombol. Tombol ini bisa menuju langsung ke materi, video pembelajaran, rangkuman, contoh soal, kuis, dan lainnya. Sama seperti sebelumnya, kita klik sisipkan dan pilih tombol, pilih nama menu, dan tautan halaman yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita publish, dipublikasikan. Baiklah, sambil menunggu, kita klik publish sekali lagi. Setelah terpublish, kita bisa salin link untuk melihat apakah sudah benar-benar terpublish atau belum. Kita salin linknya. Setelah disalin linknya, kita cek langsung dan buka ke Google-nya. Kita akan cek apakah sudah terupload atau belum. Baiklah, kita menunggu, sedang loading. Nah, di sini sudah ada di Google, dan di sini bisa dilihat bahwa sudah terpublish. Karena sedikit terkendala oleh jaringan, oleh karena itu dalam pembuatan record ini mengalami beberapa kendala dan mengalami keterlambatan dalam jaringan yang digunakan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.